tema kita pada pagi hari ini adalah nyicil rumah biar berkah. Masya Allah jamaah kita rame banget. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Batang, ada yang dari Kendal, dan dari seluruh Indonesia. Nah tentunya kita sebelum belajar sama guru-guru kita ada video nih yang ternyata di tahun 2025 ini semakin banyak loh saudara-saudara kita yang pengen nyicil rumah. Seperti apa videonya? Ini dia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan tengah menggodok skema kredit pemilikan rumah atau KPR dengan jangka waktu hingga 35 tahun. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan, Heri Trisaputra Zuna menuturkan, kajian atas skema tenor panjang mencapai 35 tahun dan suku bunga flat tersebut dilakukan untuk mengefisienkan skema KPR saat ini. Masya Allah, tabarakallah. Prof, boleh dong kita mau belajar nih sama Prof nih. Gimana sih Prof sebenarnya hukum perbedaan antara cicilan rumah biasa atau KPR rumah biasa dengan KPR rumah secara islami. Itu seperti apa sih Prof? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, Fima ma'na baiti jannati. Bagaimana kita menciptakan rumah itu sebagai surga. Karena disitulah kita bersujud, disitulah kita mengembangkan keharmonisan, di sana pula kita mendidik anak-anak kita. Jadi rumah yang membawa kebahagiaan adalah rumah yang awalnya itu halal dan berkah. Nah KPR, kredit pemilikan rumah itu bisa secara syariah, bisa juga secara konvensional. Tapi kalau secara konvensional itu ada sedikit masalah, yaitu di dalamnya ada aspek bunganya atau aspek ribanya. Nah yang syariah kita berbeda dengan yang konven karena kita langsung melakukan proses jual beli. Artinya bank membeli dari developer kemudian dijual ke kita. Ketika dijual ke kita ada komponen dua yaitu pokok pembelian dengan margin bank. Nah kemudian kita setelah ketemu misalnya harga rumahnya adalah 100 juta. Dijual ke kita menjadi 110 juta. Itulah 110 yang kita cicil misalnya selama 60 bulan atau selama 8 tahun atau 10 tahun. Apa bedanya? Bedanya jikalau yang konven itu kita pinjam ke bank dengan jaminan rumah. Kalau yang syariah itu kita jual beli. Oke, kemudian kita mencicil. Nanti perbedaan yang berikutnya kalau di konvensional itu bunga itu bisa naik turun. Kalau di syariah itu harganya kalau sudah ketemu 110 juta ya sudah tetap 110 juta. Demikian juga di syariah tidak ada denda. Kalau di konvensional itu ada denda. Nah keuntungannya kita nanti akan diarahkan bagaimana rumah yang kita miliki itu ada nilai-nilai kesyariahan, misalnya dipastikan di kompleksnya itu ada musola, ada masjid, dan harapannya rumah yang syariah itu nanti akan ada fasilitas yang membawa kita untuk lebih dekat kepada Allah. Biasanya di perumahan-perumahan Islami itu ada sekolah juga, karena kita mengharapkan ada satu kesempatan bagi anak-anak kita untuk bisa belajar. Jadi insya Allah dengan kita mencicil itu jauh lebih baik daripada kita ngontrak terus. Karena jika ngontrak itu hilang, dipakai setiap bulannya. Tetapi jika mencicil jadi aset kita yang bisa kita wariskan. Masya Allah. Jadi itu bisa menjadi kepemilikan kita. Tapi tadi yang paling aku suka adalah di sini adalah tentang adabnya ya Prof ya. Jadi sebenarnya nggak cuma tentang rumah aja. Misalkan aku punya barang, aku nitipin jual ke Prof. Prof nggak boleh kan asal jual barang tersebut kecuali emang udah dibeli dulu sama Prof. Iya betul. Di sini bank itu harus beli dulu dari developer. Itu bedanya. Oke, karena jadi milik bank dulu Ya. secara prinsip, kemudian dijual lagi kepada pembeli. Di situ akadnya dan di situ yang membedakan akadnya. apakah ini Disitulah syariah atau tidak. Betul. Demikian juga apakah ini pinjam uang dengan jaminan rumah atau kita jual beli membeli rumah dengan mencicil, beda loh. Beda ceritanya. Oke. Kalau syariah kita jual beli rumah dengan Jual mencicil. beli rumah, makanya cicilannya itu tetap. Tetap. Oke.
Sementara jikalau seandainya di konven itu kadang-kadang bunga bisa Naik berubah-ubah turun dan tanpa itu pemberitahuan. bisa zolim gitu ya. Baik. Ya, kebanyakannya sih naik terus, jarang turun. Betul, baik. Terima kasih Prof. sama-sama, Jazakallah khair. alhamdulillah, afwan. Kasih tepuk tangan Bu. Luar biasa. Nanti habis ini kita belajar lagi. Insya Allah anak-anaknya ibu-ibu semua yang ada di rumah juga menjadi ahli pakar ekonom. Seperti Prof Syafi'i. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Caca rumahnya ada berapa? Ih, belum punya rumah. Masa sih? Apartemen beda. Apartemen Belum punya semua rumah. Doain ya sama Ustadz, doain ya Ustadz. Aku pengen punya rumah. Amin. Amin. Bener aku belum punya Saya mau rumah. nanya deh sama jamaah. Oke, mau nanya apa? Karena kita masuk di segmen. Ustadz bertanya. Sekelas Caca nggak punya rumah. nggak Bener, percaya doain dong Ustadz, bener. Pengen. Jin, saya mau nanya sama ini aja deh. Silakan berdiri Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Utami dari Majelis Taklim PAC Muslimat NU Gringsing Batang. Tepuk Masya Allah. tangan. Bu, Ya, saya mau nanya. ya, Ibu pengen beli rumah. ya. Beneran. Bener. Tapi pertanyaannya cuma satu. Ibu mau nabung dulu atau nyicil aja? Mau nabung dulu. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya kalau misalnya kita menabung itu lebih tidak ribet ya Ustadz ya. Dari ribet. Heeh. Kalau menyicil kan kita harus mengumpulkan uang. Oh, bulan depan saya harus nyicil. Takut kita. Takut karena keuangan. Iya, seperti Takut nanti tiap bulannya tidak bisa bayar. Iya, Takut nanti diusir dari rumah itu. Iya. Tahu-tahu tidak bisa lagi nyelesain. Iya. Tahu-tahu ibu meninggal. Subhanallah. Kok tahu banget sih perasaannya ibu, tahu banget sih Jangan. Ustadz Maulana? Kan sama. Oh, Ustadz juga kadang ada rasa ketakutan itu. Ustadz. Iya, ketakutan ini itu. Oh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, maaf. Kenapa sih Izin Ustadz Habib bertanya seperti dan itu? sesama. Hikmahnya apa sih Ustadz? Silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad oleh sayyidina Muhammad. Izin Habib, Ustaz Sam dan Prof. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak udah mampir ke Islam Tinda. Sering-sering ya Prof. Amin, sering-sering Prof. Nah, pertanyaan kenapa? Tadi Caca bertanya. Kenapa Ustaz bertanya? Maka bertanyanya lebih baik menyisihkan sebagian harta kita dengan cara yang halal untuk bisa mendapatkan rumah yang berkah. Kenapa ketakutan ini muncul? Tadi kenapa takut nggak bisa bayar? Nah, berbanding terbalik kalau orang sudah ada keuangannya menetap kayak PNS ya. Jadi sehingga dipotong gajinya kan betul-betul karena ada tanggung jawab dari perusahaan atau tempat dia bekerja. Nah, berbicara dengan ini, Masya Allah tabarakallah, agama kita sangat mengajarkan, bahkan Rasulullah SAW dari hadis riwayat Bukhari disebutkan, simpanlah sebahagian daripada hartamu untuk kebaikan masa depan kamu. Karena itu jauh lebih baik bagimu. Dalam Islam diaturkan namanya menabung. Kenapa? Ada prinsip menabung yang luar biasa yang diajarkan oleh Salman Al-Farisi, yakni 30-30-30-10. Yang luar biasa, yang bisa kita terapkan bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu tanpa bergantung, tanpa berada dalam posisi berutang. Takutnya itu, kenapa jangan sampai pada posisi ini di siang hari, gelisah di malam hari. Nah berkahnya ada namanya memperpanjang umur, ada nilai tanggung jawab, ada nilai kemuliaan, ada nilai menghargai kalau kita menabung. Nah tadi makasih banyak Prof. Antoni yang luar biasa mengajarkan buat kita sebenarnya ternyata nyicil itu boleh dengan sesuai syariat yang mana diajarkan dengan 1 kali akad ya. Ya 1 kali akad dengan tidak ada perubahan-perubahan akad karena jangan sampai merusak yang namanya kehalalannya. Karena tidak boleh ada ribanya. Riba dalam jual beli dan riba dalam pinjam meminjam. Masya Allah, tadi 30, 30, 30, 10. 30-nya buat apa Ustadz? 30% yang pertama adalah untuk biaya bulanan. 30 yang kedua, Untuk biaya harian. 30 ketiga. Ya itulah yang ditabung. Oh gitu, Masya Allah. 10-nya mau tahu? Apa 10-nya buat apa? 2,5%-nya adalah zakat, 2,5%-nya adalah infak, dan 5%-nya adalah sedekah. Masya Allah, tabarakallah. Kasih tepuk tangan dong Bu.
Guru kami yang satu ini bilangnya sedekahnya 5%, padahal saya tahu banget sedekahnya 50%. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Nah ibu-ibu sekarang kayaknya nih dari wajah-wajahnya udah pengen curhat sama guru-guru kita ya. Langsung aja deh kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Angkat tangannya Bu, nih yang mau curhat dari mana nih? Dari Palembang, dari Kendal, dari Batang. Oh ya udah dari sebelah sini saja deh, silahkan Ibu. Siapa namanya Ibu dari mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minase dari Majelis Taklim PAC Muslimat NU Gringsing Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Masya Allah, Batang. Kangen saya sama Batang. Silakan. Ini maaf di luar tema terkait dengan suami. 1 minggu yang lalu suami dirawat di rumah sakit. Hari Rabu, alhamdulillah bisa pulang dengan kondisi yang belum stabil. Bahkan sakitnya itu mendadak, belum pernah dialami. Dan kebetulan saya karena koordinator ini, itu kan sudah 1 tahun yang lalu untuk jadwal ini, sehingga kondisi suami itu masih dalam keadaan stabil, belum stabil. Lah, ini alhamdulillah anak saya suruh jaga karena ya kondisinya seperti itu. Nah ini bagaimana, mohon pencerahan dan motivasi dan doa agar suami lekas sembuh karena kondisinya belum stabil Ustadz. Mohon pencerahannya. Kalau boleh tahu penyakitnya apa Bu? Mendadak penyakitnya apa? Mendadak sesak nafas padahal belum pernah dialami. Ya, itu saya belum pernah mengalami seperti itu. Mohon bicara di satu sisi kami sebagai Ada dua tanggung koordinator, jawab ya, satu sisi sebagai suami. istri gitu Nah, ini ya. semoga saja lekas sembuh. Mohon Baik, amin doanya. insya Allah. Gimana Terima Bib kasih. ketika kita menghadapi sebagai seorang perempuan punya 2 tanggung jawab seperti ini? Silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika kita memiliki suami dan suami dalam keadaan sakit, terus memiliki 2 tanggung jawab besar yang harus dilakukannya, maka berdoalah kepada Allah agar Allah lepaskan daripada ujian dan cobaan ini. Amin. Selalu berdoa kepada Allah setiap malam, ya Allah sembuhkanlah penyakit suami saya dan berikanlah kami rezeki yang halal, yang berkah, sehingga kami bisa menjalankan kehidupan ini tanpa jadi peminta-minta atau tanpa menjadi manusia yang menzolimin orang lain, dan sehingga Allah ridha dan Allah sembuhkan. Itu yang pertama, minta dulu kepada Allah. Yang kedua adalah berusahalah, gunakanlah apa yang ada, apa yang dimilikin untuk digunakan dalam keperluan yang sehari-hari. Dan kalau misalkan seandainya nggak ada, tanya sama adiknya atau kakaknya, bapaknya, tolong bantu. Kenapa tolong bantu? Karena itu kewajiban daripada keluarganya. Yang dikatakan bahwasanya tanggung jawab daripada orang tua, kalau misalkan orang tuanya meninggal, itu ada namanya kakaknya laki-lakinya atau adik laki-lakinya untuk melangsungkan sebuah kehidupan dalam berumah tangganya untuk rezekinya. Dan juga dia memiliki sebuah mungkin ada harta warisannya atau milik tanah yang kita nggak tahu, musyawarah sama keluarganya, sehingga apa? Sehingga Allah berikan jalan keluarnya, dan berharap juga keluarga tersebut ada jalan keluarnya. Atau misalkan ibu punya tabungan, gunakanlah tabungan tersebut. Mudah-mudahan insya Allah penuh dengan berkah. Amin, amin, amin. Amin, Allahumma amin. Ustadz Syam boleh tolong ditambahkan? Ibu koordinator jamaah. Ibu sekarang suami lagi sakit. Mudah-mudahan suaminya lekas sembuh. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, sebenarnya ibu boleh minta izin kepada jamaah untuk tidak menemani mereka. Sudah tapi belum ada gantinya. Tidak dikasih izin, berarti jamaahnya yang Belum ada salah ini. gantinya. Susah gantinya karena Susah beda. gantinya karena Ini mendadak. ibu mau ke sini karena nafsu. Ibu mau ke sini maksain diri. Karena tanggung jawab. Karena tanggung jawab. Ada yang bisa mengganti tanggung jawab itu? Sementara belum. Sementara belum. Kenapa belum? Karena semuanya ada yang istilahnya Ibu, ya. terganggu sehingga ganti-ganti. Andikan ada yang longgar, Ya. saya mundur. Ibu selamat dari dosa selama ibu tidak mengabaikan tanggung jawab ibu sebagai seorang istri. Tapi kalau ibu dengan nafsu mau datang ke sini, saya pengen masuk TV, aku udah setahun loh Pak nabung ini, insya Allah kamu baik-baik aja itu. Aku mau berangkat syuting dulu ya Pak. Ah ini bisa berdosa ini kalau suaminya tidak ridho.
maka ibu harusnya di awal cari pengganti. Sudah benar, sudah dijalankan ya. Tidak ada yang bisa mengganti dan tidak bisa juga mereka jalan sendiri karena ibu yang mengkoordinasi. Insya Allah dengan ibu menjaga perasaan jamaahnya, dengan itu Allah insya Allah menyembuhkan suaminya. Amin. Tapi setelah ini pulang dari sini nggak usah mampir-mampir kemana-mana, langsung pulang, langsung minta izin sama jamaahnya untuk pulang duluan untuk ngurusin suami. Habis dari sini mau kemana Bu rencananya Bu? Monas lagi. Rencana kemana? Tapi saya udah izin Ustaz. Udah izin kan? Udah Habisin izin, langsung pulang duluan. kami. Oh, Udah izin sama Kalau suaminya udah ridho, bismillah. Tapi Ya, kalau suaminya sudah nggak ridho, izinkan. ibu nggak boleh Dan keluar Habis dari dari rumah. sini mau kemana Ibu? Pengen tahu Ke saya. Monas Mau dan ke Bandung. Masya Allah mau ke Monas sama ke Bandung Ustaz Syam. terah lah. Terserah Ibu kata Ustaz Syam, terserah Ibu. Udah Pak kontrol pantau-pantau katanya. Insya Allah. Ya udah insya Allah. Video call ya Bu ya, video call ya. Ya, oke, baiklah kalau begitu. Jam udah cukup ya Bu. Jamaah habis ini kita masih akan lanjut nih belajar bersama dengan guru-guru kita. Masih dengan tema nyicil rumah biar berkah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay.